ya dari kwitansi itu harus bayar ke Bank Mandiri itu DP-nya harus 16 juta. Wow, Jadi udah kira 1.600.000 ternyata 16 juta dikirain. Ini saya biarin lah 1 juta ke banknya. Ini saya 1.600.000. Bukan mah 16 juta. Sekolah ya dongkap KTU Neng, datang ke TU. Pak, ini kan yang namanya Sri Nur Hayati kan dapat bidik misi. Kenapa ini ada kwitansi harus bayar, harus DP ke bank 16 juta. Iya. Gitu. Oh iya, Sri Nur Hayati ya yang dapat bidik misi itu. Iya. Oh iya, maaf ya. Langsung distempel, langsung ini buat biarin umbi alma mater, ini buat alma mater, stempel yang 16 juta itu lunas. lunas. Ibu benar-benar nggak bayar sama sekali waktu itu. Luar biasa. Per semester 9 juta nih. Kan deket sama ibu-ibu. Nah, Bu, cina anaknya jurusan apa? Akun, tadinya ekonomi kan. Nah, harus yang bayar 100 juta, 50 juta, paling kecil bayar 30 juta. Yang paling kecil. Tapi alhamdulillah, biasa masuk ke bank, dibikin rekening, dibikin ATM. Nggak bayar. Per semester juga 9 juta nggak bayar. Jadi benar-benar gratis dari mulai yang 16 tadinya 16 juta harus bayar. Ternyata ibu ini karena bidik misi ya juga dan juga langsung berani ya. Di sini kita juga melihat ada keberanian dari ibu selain ketekunan, kemudian juga selain keikhlasan gitu kan, selain perjuangan tapi juga ada keberanian gitu untuk bertanya. Kan biasanya rata-rata orang-orang tuh ketika harus bayar ini gimana, ya udahlah pasrah gitu kan, pasrah aja. Ya ibu ini enggak gitu. Jadi gimana nih caranya? Ditanyakan dulu lebih supaya lebih jelas dan ternyata betul sekali ya. Kampus tidak membebankan 16 juta itu sehingga ibu alhamdulillah Neng buat jajan juga ada. Per semester berapa? 4,2 per 6 bulan. 4,2 per 6 bulan per semester. Mungkin dari pemerintah 4,2 per semester dibagi 6 bulan ya Neng. 700 dibagi lagi 30 hari. Berarti seharinya buat makan 23.300. Ini berarti di sana kondisinya sama saudara apa ngekos apa gimana? Ngekos saya sendiri. Ngekos. Oke, berarti uang kosan itu dari uang yang tadinya Neng dikasih di asrama tadinya 1 tahun gratis. Dikasih kan uang kan, dikasih ngekos. Nah, dari asrama harus di Setiabudi. Kan biaya itu transportasi membengkak. Nah, kebagian TU lagi. Pak, berhubung kalau istilahnya di asrama biaya membengkak sama transportasi per hari kan istilahnya 15.000. PP jadi 30.000. Berarti 1 bulan udah 1,5 juta. Nah, 1 bulan 1,5 juta. Saya mau ngekos. Ya diizinin, jadi ngekos ya, jadi ngizinin. Berarti itu uang ngekos dari uang bayar kosan itu dari 4.200.000 itu dijajal-jajal lah istilahnya mah mungkin ya untuk kosan. Tapi Neng, udah sebelum singkat cerita Neng, udah sebelum di kampus udah sebelum nanti sebulan kan kuliah. Ada kendala lagi Neng. Kenapa? Mama kata prodi dinyatakan mahasiswa tidak aktif. Ya Allah, udah aja. Tanyain atuh ke TU. Kok dikatain mahasiswa nggak aktif? Malu nah. Yang penting kan kita sopan kan. Yang penting kita sopan. Ditanyain, katanya belum terdaftar di DTKS Kabupaten Ciamis. Waktu itu kan harus minta DTKS dari kabupaten melalui dinas sosial. Alhamdulillah pendamping nggak tahu Neng, istilahnya kuliah ini nggak tahu. Ada pendampingnya namanya Neng Wulan, tapi ini bukan menjelek-jelekannya Neng. Nah kok teteh sampai saya nggak tahu, ini kan dikirain kan nggak akan istilahnya kan nggak akan kuliah gitu kan? Nggak akan kuliah kan, ini cuma modal nekat. Ya dibantu sama Neng Wulan, akhirnya minta DTKS ke dinas sosial. Langsung dipaketin, udah jadi mahasiswa ada aktif. Jadi ya pendamping juga akhirnya ikut membantu juga ya dalam pengisian bukan pengisian pendaftaran DTKS gitu ya, memfasilitasi dan juga ya membantu lah ya dalam perjalanan Neng ini. Jadi yang akhirnya setelah itu gimana beres lah ya yang masalah yang tadinya dinyatakan tidak aktif, mahasiswa tidak aktif sekarang aktif. Berarti selesai ya masalah itu. Betul. Dan sekarang perjalanan sudah semester berapa?
8. Ya, dengan Semester 8. semester akhir dengan berbagai kendalanya, mungkin ada nggak kendala yang lebih berat mungkin? Yang lebih berat sih mungkin setiap kali ujian kali ya. Kan berbeda sama mahasiswa yang lain yang bayar tunai gitu kan. Kan harus ada kartu ujian yang harus di-print. Nah, persyaratan kartu ujian itu teh harus bayar dulu DPP. DPP berapa itu? Kalau untuk temen aku yang bayar sih 4 jutaan lah ya. Nah, di situsnya kan tertera 4.200.000 belum lunas. Dan saya masih belum bisa ngeprint kartu ujian dan itu H-min beberapa ujian. Terus saya lapor, Pak, saya mahasiswa bidik misi, saya belum bisa ngeprint kartu ujian. Oh ya udah, ada SK-nya tidak? Oh ada, Pak. Oh ya udah, sok atuh kirim aja SK-nya ke TU. Dan diproses beberapa hari kemudian, Sabtunya alhamdulillahnya udah bisa di-print gitu, dan Seninnya alhamdulillah bisa ikut ujian sih itu sih. Kayaknya setiap mau ujian harus lapor dulu. Harus lapor dulu gitu harus kan. Ada deg-degan dulu lah. Harus ada deg-degan ini dulu, gimana mau ujian ya, selain pokoknya memikirkan nggak bisa. materi ataupun ya kan selain memikirkan materi ataupun nanti ujian hafal dan lain sebagainya, tapi ada sisi lain yang sedangkan teman-teman saya udah bisa kok ini kartu ujian udah di-print. semakin deg-degan. Aduh, saya belum bisa ini, sedangkan kalau misalkan belum ada kartu ujian itu nggak bisa masuk gitu loh. Jadi yang saya lihat ya di sini tuh antara ya dari perjalanan kisah Ibu Dedeh dan juga Neng Cici ini, setiap kesulitan selalu saja ada kemudahan gitu di akhirnya kayak gitu. Jadi memang selalu diliputi keberuntungan Ibu Dedeh dan Ibu Cici ini, dan selalu ada jalan keluar gitu ya. Luar biasa sekali ini ya. Dan juga ibunya di sini kelihatan banget tangguh ya, meskipun seorang single parent ya, berjuang sendiri ya Bu ya, menyekolahkan 2 orang anak, dan juga di sini kita melihat kedekatan anak dan ibu yang begitu luar biasa. Dari tadi Neng megang-megang ibunya tuh, jadi kayak saling menguatkan, saling melengkapi gitu kan ya. Betul sekali gitu. Dan di sini Ibu juga sudah terlihat ya berkaca-kaca gitu. Kita mau bertanya lagi nih ke Ibu Dede gitu kan, dari semua perjalanan ya Ibu Dede, dari jatuh bangunnya lah istilahnya gitu kan, sampai bisa di titik ini gitu kan ya Bu ya. Tentu di luaran sana juga banyak KPM PKH yang memang belum termotivasi atau yang masih setengah-setengah karena keterbatasan dan lain sebagainya. Ada nggak sih hal yang mau disampaikan? Dan tentu ada ya, tentu ada hal yang mau disampaikan kepada para KPM PKH dengan segala keterbatasan nih. Kita juga atau ibu juga selaku KPM PKH ini bisa kok menyekolahkan anak dan betul-betul memotivasi anaknya full maksimal gitu. Gimana? Ya, tiap lima kanggo ibu-ibu anu kapasian program penerima manfaat PKH kenging minder kanu sanes. Yuk sakolahkeun urang kali abi sekuat mungkin sampai mana ka ayeuna kan tenan zaman ayeuna mah kasebatna PKH tiasa dibantos ku para pendamping melalui daftarna. Urang harus bangga kasebatna teu kenging minder janten penerima manfaat. Jantan yuk urang kali urang uang sakolahkeun dugi ka sampai ka perguruan tinggi margi anak kan kasebatna aset buat kita tua manawi atuh kunyekelan ijazah sarjana mah jantan urang kali urang teh henteu sapertos urang teuing teu nanti kasebat tiasa ka angkat urang kali gitu tadi. Oke. Nah, buat Neng Cici bisa disampaikan juga ke teman-teman yang mungkin mendapatkan bantuan PKH ya dari komponen pendidikan gitu. Apa yang mau disampaikan kepada mereka? Mungkin buat teman-teman di sana yang orang tuanya anggota KPM, jangan malu, jangan minder, apalagi yang ingin sekolah setinggi langit sampai ke universitas. Kejarlah itu, memang jalannya tidak mudah, susah ya, ada rintangan, cuman dengan dorongan orang tua, doa orang tua, ikhtiar, pasti itu ada jalan. Bisa, pasti ya. bisa.
pasti bisa, kita bisanya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan sih. Iya, Ya, betul. luar biasa sekali tuh kan tadi Ibu juga langsung bilang katanya bisa aja. Yang penting ayo jalani dulu dan yakin. Yakin. Berdoa dan juga apa istilahnya teh dengan perjuangan juga ya Bu, dengan ikhtiarnya Iya, betul. juga. Nah, Harus melibatkan doa, ada perjuangannya, karena untuk mencapai kesuksesan itu tidak ada yang mudah ya, Ce ya. betul sekali. Nah, dan juga kita di sini ya dari tadi kita ngelihat nih tangan Neng Cici pegang-pegang Ibu. Terus ibunya juga Gimana ya, Neng ya? Apa saling menguatkan, apa saling apa ibunya ini? juga sama tuh pegang-pegang tangan ini seperti saling menguatkan gitu kan ya. Di sini juga kita melihat ada kedekatan emosional ya, kedekatan antara anak dan ibu. Mungkin Ibu Dede dan juga Neng Cici jadi teringat beberapa tahun ke belakang di mana mereka harus benar-benar berjuang dari mulai tahun 2015 yang memang hampir mau tidak melanjutkan sekolah-sekolah ke jenjang SMA, kemudian juga dengan berbagai rintangan kehidupan dari mulai tidak ada biaya, kemudian harus menyisihkan uangnya, harus berjualan dan lain sebagainya. Mungkin ini di sini ada flashback masa lalu ya, sehingga ini yang membuat sepertinya Ibu Cici dan juga Neng Cici dan juga Ibu Dede terharu gitu ya. Alhamdulillah mungkin sudah sampai berada di titik ini gitu. Nah, saya mau nanya nih ya Bu, ke Ibu dulu, perasaan Ibu setelah melewati berbagai perjalanan kehidupan yang tentu ini tidak mudah untuk Ibu, dan terkadang juga mungkin Ibu berpikir, loh kok bisa ya saya berada di titik ini, kok Banyak yang nyinyir, Neng. Banyak yang nyinyir, tetangga juga banyak. Ya, orang yang kaya juga nggak bisa kuliah ini, saya istilahnya sendiri bisa kuliah, tapi sekarang Maya mau buktikan. Nah, sekarang istilahnya ya, merasa bangga, istilahnya anak kan udah mau lulus gitu Neng ya, udah mau diwisuda. Suka duka kadang-kadang tara dikasih uang, mungkin di Bandung nggak tahu. Mungkin tapi mental. Singkuat aja. Singkuat. Merasa bangga nih Mas. Bangga sekarang, pasti ya Bu ya. Ya bangga. Perjalanan yang luar biasa gitu. Istilahnya udah sarjana S1 gitu. Iya. Bangga. Menuju gitu kan menuju ya. Menuju. Oke. Tadi kan Ibu sangat bangga Neng sama kamu gitu kan ya. Dari tadi Cetitan udah menceritakan dari awal perjuangan masuk SMA gitu ya. Kalian mengesampingkan rasa malu, rasa capek gitu ya. Neng juga sempat jualan dan berbagai proses Neng masuk pendaftaran kuliah gitu kan ya, dengan ada beberapa kegagalan tapi tetap berjuang, tetap semangat gitu. Perasaannya gimana setelah melewati badai yang luar biasa dan punya sosok ibu yang begitu kuat gitu kan ya. Terutama memiliki sosok ibu yang memang sepertinya yang membuat Neng Cici kuat, itu ada seseorang yang memang lebih kuat dari Neng Cici, yaitu ibu di sini yang terus-terusan mendorong. Begitupun sama sepertinya Neng Cici pun mendorong ibunya ketika ada apa-apa ya, mungkin saja ya Neng ya, siapa tahu gitu. Ibu tidak tahu apa-apa tentang Neng di sana, gimana perjuangannya. Boleh dong diceritakan perjuangannya gimana yang memang selama gitu ini kan, ibu itu nggak tahu perjuangan Neng Cici di sana tuh, atau mungkin sampai puasa katanya ya, sampai nggak makan gitu. Nggak makan. Sampai nggak makan katanya tadi ada. Segera buka. Abi teh mesen awal tuh ya lo ada 32 acis kanggo uih oge mung sapas besungkul. Padahal mah eta teh bung air putih hungkulnya. Entos da buka. Padahal mah teu saya teh bung air putih hungkul. Nu jadi cimahinya. Ya. Gimana? Alhamdulillah. Gimana sok Neng ceritakan? Bisa. Selama di Bandung sih sambil kuliah, saya coba cari kerja gitu, cari part time untuk tambah uang gitu kan. Cuman mungkin memang belum rezekinya, jadi belum dapat gitu. Sempet mikir kayak, aduh nih uang cukup gak ya gitu kan. Sedangkan kalau misalkan ke bapak atau ke ibu, malu
gitu. Kalau misalkan mah uang tinggal sedikit lagi, terus aku juga gak tahu kondisi di rumah gimana. Jadi deh akhirnya puasa gitu kan, itu sunnah gitu kan. Ya udah, dan sambil kuliah pun ya puasa gitu. Terus terkadang ya masak juga sih buat ngehemat gitu. Jadi biar gak beli makanan di luar. Rasanya gimana sampai ada di titik ini? Nah, jujur percaya gak percaya sih. Udah mau beres gitu kan, mau lulus, gak percaya bahwa serius ini bisa kuliah sama setinggi ini dengan kondisi perekonomian seperti ini, dengan orang tua yang memang udah gak nyatu lagi, dengan ibu single parent, tapi dengan punya sosok ibu yang kuat kayak gini, itu yang jadi bangga sih buat bisa kuliah. Ada ucapan terima kasih nggak, atau misalkan ada yang pengen disampaikan nggak? Ya, diungkapkan. Ibu mungkin yang selama ini belum terungkap ya, belum terungkap, yang kemudian sekarang boleh diungkap ya, di momen ini ya, boleh. Rasa terima kasih, rasa bangga memiliki ibu yang luar biasa gitu ya, perjuangannya dan sebagainya. Boleh dipegang tangannya, boleh dipegang dulu ya. Coba Neng Cici dulu, boleh ungkapkan. Pertama-tama makasih udah bisa nyekolahin sampai perguruan tinggi, walaupun anak-anak di sana udah bisa menghasilkan uang dan aku belum, masih sekolah. Tapi suatu saat aku bisa ngebahagiain mama, walaupun detik ini masih belum bisa ngasih banyak seperti anak-anak yang lain, tapi doain aja suatu saat aku bisa ngebantu mama. Boleh ya. Gak bisa gak. Aduh, jadi ikutan sedikit ya. Sekali, dan kita sepertinya juga harus memeluk kedua orang ini untuk memberikan penguatan kepada mereka. Boleh dipeluk, Ibu? Boleh. Semangat ya Bu ya, semangat Neng ya, semangat. Karena gini, cuy, memang aduh jadi sedih juga ya. Karena Jadi ikutan melo. Jadi ikutan melo karena memang perjalanannya sangat panjang, penuh dengan lika-liku ya, gitu kan. Betul. Tapi mereka dihantam beberapa kali dari masalah ekonomi, dari masalah mentalnya masih kuat gitu kan ya. Dan ini jadi motivasi kita bersama gitu kan, bahwa jangan keterbatasan itu dijadikan halang gitu kan, untuk bisa sukses, untuk bisa merubah Merubah nasib nih. merubah nasib gitu ya Bu ya. Ya, betul. Dia, dan juga ini saya melihat di sini dari mulai doa ikhtiar, doa ikhtiar dan juga keyakinan dari itu, ini luar biasa sekali ya. Mungkin memang yang mengantarkan mereka berada di titik seperti ini, gitu ya. Betul. Dan juga ini betul-betul sangat menginspirasi episode kali ini. Betul-betul menguras emosi kita, terutama ada rasa haru di sini, ada rasa bangga juga. Di sini bagian dari PKH Kabupaten Ciamis ternyata ada yang memang sehebat ini, ada ibu sehebat ini, ada anak sehebat ini. Ini tentu luar biasa, dan ini membuktikan bahwa perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya, dan memang saya tadi diawali dari proses termotivasi oleh pada saat Pak Korkam gitu ya, Pak Indra Maulana memberikan arahan-arahan terkait PKH diawali itu. Dan tadi juga bisa dilihat oleh teman-teman bahwa ibu ini dalam perjalanannya ini melibatkan materi-materi dalam P2K2 gitu kan ya. Betul. Benar-benar menerapkan dari mulai modul ekonominya diterapkan, modul kesehatannya diterapkan, pendidikannya diterapkan gitu. Dan dari uang bantuan juga bisa
menyisihkan untuk modal usaha gitu. Sangat lengkap sekali sebenarnya buat kita juga ya C selaku pendamping, dan juga buat pendamping-pendamping yang lain terus bersemangat untuk bisa memotivasi KPM-nya agar bisa keluar dari zona kemiskinan. Karena tadi juga kata Ibu ada sisi malunya gitu kan. Bukan malu, Neng, sedih. Sedih. Malu sih enggak, tapi sedih. Lebih sedih. Sedih. Ya. Dan juga itulah ya program Keluarga Harapan ini membuktikan bahwa ketika materi dari P2K2 dari mulai tadi yang telah disebutkan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya tentu akan menghasilkan hal yang luar biasa, dan juga harapan atau tujuan dari program Keluarga Harapan ini tercapai. Sehingga ya betul sekali dari segi pendidikan anak dari Ibu Dede ini, KPM dari Desa Sindang Herang ini ternyata bisa sampai segi pendidikannya sudah meningkat, segi prestasi berarti ya Ce ya, kesehatan sudah meningkat. Kemudian yang ketiga itu daya jual atau ekonominya pun sudah mulai meningkat karena itu ada mulai berusaha ataupun mulai sebelum ngajar di madrasah teh yang ilmu icalan dulu, icalan S. Tidak BPNT. Ya, luar biasa sekali. Sobat sosial semuanya, dan tentu ini sudah di penghujung waktu. Yang biasa itu nganuhun dulu ke Pak Korkab. Oh ya, silakan banget. Abi ngaturkeun nuhun pisan ka Pak Korkab, ka Bapak Indra Maulana sareng ka para pendamping. Abi teu tiasa masihan berupa harta atapi benda, mung tiasa ngadoakeun mudah-mudahan Pak Korkab sakeluarga sareng para pendamping sadayana sekecamatan Panumbangan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu nih. Ya, luar biasa sekali. Oke. Baik, dari Neng terakhir ada yang mau disampaikan? Ucapan terima kasih ke PKH atau ke untuk pendamping? Para pendamping dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, saya dan ibu saya khususnya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya hingga saya bisa seperti ini. Semoga kedepannya orang-orang yang ingin bersekolah bisa bersekolah seperti saya. Ya, baik. Ya, sudah di penghujung waktu. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Untuk Ibu dan juga Neng sukses selalu, tetap semangat dan tetap menginspirasi bagi yang lain ya. Baik, kalau begitu jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode kita selanjutnya, dan juga jangan lupa like, subscribe, and comment ya teman-teman sosial semuanya. Saya Elis Wijayanti dan saya Finan Gunawan. Mohon pamit dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu. Neng ya. Sok nanya sing sehat, sing pokoknya semangat Bunya. Luar biasa ya Ibu. Oke.